Selamat siang pemirsa channel YouTube Turunan Sam. Kali ini judul saya adalah refleksi atas penilaian diri dan orang lain, perspektif Ali bin Abi Thalib berdasarkan kutipan aslinya. Aku tidak sebaik yang kau ucapkan, tapi aku tidak seburuk yang terlintas di hatimu. Oke, mari kita simak bersama, semoga menjadi dahan amal dan pelajaran bagi kita semua untuk masa depan, untuk hidup lebih tenang di dunia dan di akhirat. Oke. Ali bin Abi Thalib, salah satu tokoh utama dalam sejarah Islam, terkenal dengan kebijaksanaan dan kedalaman pemikirannya. Salah satu kutipannya yang sangat mendalam adalah, "Aku tidak sebaik yang kau ucapkan, tapi aku tidak seburuk apa yang terlintas di hatimu." Kutipan ini mengajak kita untuk merenungkan tentang penilaian diri, penilaian orang lain, dan bagaimana kita seringkali berada di antara dua ekstrem ini. Saya akan mengeksplorasi makna di balik kata-kata ini dari perspektif psikologis, emosional, dan spiritual, serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Melihat konteks penilaian diri dan orang lain, kutipan ini menyeratkan bahwa manusia seringkali dinilai berdasarkan persepsi yang bisa terjadi tidak akurat dan adil. Persepsi ini bisa muncul dari pujian yang berlebihan atau kritik yang terlalu keras. Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita bahwa kebenaran tentang diri seseorang biasanya berada di tengah-tengah. Alasannya yang pertama adalah pujian yang berlebihan. Pujian seringkali mengandung penilaian positif yang mungkin tidak sepenuhnya akurat. Seorang bisa dianggap lebih baik dari yang sebenarnya, menciptakan ekspektasi yang sulit dipenuhi. Ini bisa menimbulkan ketekanan dan rasa tidak autentik dalam diri seseorang. Yang kedua adalah kritik yang keras, ya, tentang diri seorang. Sebaliknya, kritik yang muncul dari prasangka atau emosi negatif bisa membuat seseorang dianggap lebih buruk daripada kenyataannya. Ini bisa merusak harga diri dan membuat seseorang merasa tidak berharga atau tidak diterima. Kita lihat berdasarkan perspektif psikologis, ya. Dari perspektif psikologis, penilaian diri dan orang lain seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Kutipan ini mendorong kita untuk memahami kompleksitas penilaian tersebut. Yang pertama adalah bias kognitif, ya. Penilaian bias kognitif, ya. Atas bias kognitif ini seperti efek halo atau halo efek dan efek tanduk atau horn effect sering mempengaruhi bagaimana kita menilai orang lain. Efek halo terjadi ketika penilaian positif pada satu aspek seseorang mempengaruhi penilaian positif pada aspek lain. Sementara efek tanduk adalah kebalikannya. Kutipan ini mengingatkan kita untuk menyadari dan menghindari bias-bias dalam penilaian kita. Kompleksitas penilaian terhadap penilaian diri dan orang lain juga bisa menggunakan self concept, ya. Konsep artinya apa? Self concept, konsep diri atau self concept adalah cara kita memandang diri kita sendiri. Pujian yang berlebihan atau kritik yang keras bisa mempengaruhi konsep diri kita secara signifikan. Penting untuk memiliki konsep diri yang realistis dan seimbang dan mencerminkan kekuatan dan kelemahan yang, ya, penting kita untuk memiliki konsep diri yang realistis dan seimbang yang mencerminkan kekuatan dan kelemahan kita dengan jujur. Konsep penilaian yang ketiga adalah self compassion, ya. Self compassion atau artinya memiliki belas kasihan terhadap diri sendiri.
adalah kunci untuk mengatasi pujian yang berlebihan atau kritik yang keras. Dengan memahami dan menerima diri kita apa adanya, kita bisa mengembangkan sikap yang lebih sehat terhadap penilaian orang lain. Selain perspektif psikologis, Ali bin Abi Thalib juga memahami penilaian diri dan orang lain dari segi perspektif emosional, di mana emosi memainkan peran penting dalam bagaimana kita menilai diri sendiri dan orang lain. Melalui kutipan ini menyarankan agar kita mengelola emosi kita dengan bijaksana dalam proses penilaian. Caranya adalah dengan menggunakan regulasi emosi, ya. Artinya apa regulasi emosi? Yaitu kita mengelola emosi adalah suatu keterampilan penting dalam menilai diri sendiri dan orang lain, baik itu pujian atau kritik yang ekstrem seringkali didorong oleh emosi yang kuat. Dengan regulasi emosi yang baik, kita bisa memberikan penilaian yang lebih objektif dan seimbang. Dan melalui perspektif emosi, terapinya adalah melalui cara yang kedua adalah melalui empati. Artinya apa? Empati itu membantu kita memahami perspektif dan perasaan orang lain. Dengan berempati, kita bisa menghindari penilaian yang tidak adil dan melihat orang lain dalam cahaya yang lebih positif dan realistis. Dari perspektif psikologis, kita bisa juga lebih bijaksana dan melalui penilaian diri dan penilaian orang lain melalui cara menerapkan kepercayaan diri. Artinya apa? Dengan kepercayaan diri yang sehat membantu kita menerima pujian dan kritik yang lebih baik. Kita bisa menghargai pujian tanpa merasa sombong dan menerima kritik tanpa merasa hancur. Ini adalah memungkinkan kita untuk tetap teguh dan seimbang dalam penilaian diri. Selain perspektif psikologis, emosional, ada juga perspektif spiritualitas, ya, untuk membuat kita lebih seimbang dalam menghadapi penilaian orang lain atau penilaian diri kita sendiri melalui perspektif spiritualitas, ya, di mana perspektif spiritualitas berdasarkan kutipan Ali bin Abi Thalib mencerminkan nilai-nilai penting dalam ajaran Islam dan spiritualitas secara umum. Perspektif spiritualitas berisi poin-poin penting. Yang pertama adalah interaksi sosial. Di dalam interaksi sosial, kita seringkali menghadapi pujian dan kritik dengan memahami bahwa kebenaran biasanya berada di tengah-tengah. Kita bisa menghadapi kedua jenis penilaian ini dengan lebih bijaksana dan seimbang. Selain melalui perspektif spiritualitas, kita harus menggunakan metode pengembangan diri. Caranya dalam proses pengembangan diri, penting untuk memiliki pandangan yang realistis tentang diri sendiri. Dengan kutipan ini mengajarkan kita untuk menerima pujian dengan syukur, tetapi juga untuk tidak terlalu terpengaruh oleh kritik yang tidak adil. Melalui perspektif spiritualitas, kita bisa menggunakan cara hubungan orang lain dengan orang lain, ya. Artinya apa? Dalam hubungan dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, atau kolega, penting untuk menghindari penilaian yang ekstrem. Dengan menjaga keseimbangan dalam penilaian kita bisa membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Akhirnya, refleksi penilaian diri dan penilaian orang lain itu berdasarkan kutipan Ali bin Abi Thalib, aku tidak sebaik yang kau ucapkan, tapi aku tidak seburuk apa yang terlintas di hatimu, menawarkan wawasan yang mendalam tentang penilaian diri dan orang lain. Dan melalui perspektif psikologis, emosional, dan spiritual, kita bisa memahami bagaimana penilaian ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor dan emosi. Kutipan ini mengajarkan kita pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam penilaian serta kerendahan hati dan penerimaan diri.
Dalam kehidupan sehari, menerapkan makna di balik kata-kata ini bisa membantu kita menghadapi pujian dan kritik yang lebih bijaksana serta membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis dengan orang lain. Semoga kutipan Ali bin Abi Thalib di atas, ya, aku tidak sebaiknya yang kau ucapkan, tapi aku tidak seburuk apa yang terlintas di hatimu, bisa menjadi cermin bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bertahan menghadapi kritik dan pujian atau penilaian orang lain atau penilaian diri sendiri, menghadapi cobaan ujian hidup yang tidak berhenti sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Semoga konten bisa bermanfaat dan dibagikan kepada orang yang membutuhkan bantuan psikologis, ya, emosional dan juga spiritual, bisa menjadi pribadi yang lebih maju dalam segi apapun. Oke, sampai jumpa. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.